Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Dokter Corina. Tentunya kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari para narasumber kita, Dokter Rano, Prof. Agus, dan juga tentunya selamat buat adik-adik yang insya Allah nanti lulus akan bergabung di Hammersnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin sedikit saja Bu Eni menyampaikan pengalaman. Jadi ini bukan mengajari tetapi berbagi pengalaman. Karena tadi Dr. Rano, Prof. Agus sudah menyampaikan banyak hal terhadap dasar hukum, anatomi, fisiologi, patofisiologi dari eh, elektronik medical record ini. Ini tadi sudah, kemudian ini sedikit. Jadi kalau kami di Sarjito, setiap ada kita diundang, tentunya kita juga harus memperkenalkan sedikit profil RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta. Kemudian nanti tahap persiapan rekam medik elektronik, tahap development, tahap implementasi, tahap evaluasi dan kesimpulan. Dan Alhamdulillah Sarjito mengembangkan secara mandiri karena sudah kami rasakan betapa beratnya memakai vendor di mana setiap ada perubahan pasti ada bayaran. Ini visi dan misi kami sebagai rumah sakit berbudaya unggul dalam pelayanan pendidikan dan penelitian dengan misi yang ada. Di mana RSUP Dr. Sarjito ini merupakan rumah sakit Kementerian Kesehatan yang masuk di dalam tipe 1. Jadi Sarjito ini merupakan rumah sakit terbesar di bawah Kementerian Kesehatan, yaitu RSCM, kemudian Rumah Sakit Karyadi, dan juga RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Dan juga RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta merupakan rumah sakit pendidikan utama FKKMK Universitas Gadjah Mada. Tentunya sangat besar sekali kalau ini tidak dikelola secara elektronik yang benar. Ini Dewan Pengawas kami, di mana ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan anggota dari Rektor Universitas Gadjah Mada, kemudian Dr. Adrianto ini dari Kementerian Keuangan, sedangkan Dr. Bambang Wibowo ini Ketua Persi dan juga Pak Agung ini adalah dari Kementerian Keuangan. Kemudian ini direksinya kami, Alhamdulillah kami diberi amanah kemudian dengan Direktur Pelayanan Medik, Direktur SDM dan Pendidikan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan, Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara, dan Direktur Layanan Operasional. Kemudian di sini kami mempunyai SDM 410 untuk tenaga medis, kemudian 1.236 perawat dengan 590 penunjang medis, 813 tenaga non medis. Jadi totalnya 3.049 yang terdiri dari ASN, P3K, Badan Layanan Umum, dan juga masih ada di sini PKWT dan lain sebagainya. Inilah bagaimana kami mengelola RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta agar semuanya dalam satu visi misi untuk melayani masyarakat. Kemudian di bidang pendidikan, Sarjito bekerja sama dengan 50 institusi pendidikan dengan 25 rumah sakit jejaring. Dan Alhamdulillah 2023 Sarjito meraih pendidikan terbaik peringkat 3 setelah RSCM dan Wahidin. Mudah-mudahan nanti 2024 bisa menjadi peringkat 1. Kemudian juga kami terhubung di dalam satu academic health system yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan inilah sebagai jejaring juga untuk rumah sakit afiliasi dan satelit pengembangan dari 1.400 peserta didik PPDS 1 ditambah dengan PPDS 2 dan pendidikan nakes lainnya. Kemudian ini sister hospital yang sudah berjalan baik itu di dalam dan luar negeri dan saat ini RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta sedang bekerja sama dengan Princess Maximal Center Belanda, kemudian Kyoto Jepang, ini di dalam hal kanker anak dan juga transplant hati. Kemudian pendidikan dan penelitian, ini kita sudah berbasis ke genomik. Jadi arahan risetnya kita ini sudah mengarah ke genomik, kemudian stem cell, dan juga penelitian di bidang robotik, dan termasuk di dalam obat-obat tradisional. Jadi kita sudah bergerak ke genomik, bukan lagi pada penelitian-penelitian yang hanya menghubungkan antara faktor satu dengan faktor yang lainnya. Kemudian di BGSI ini mudah-mudahan kami mendapat satu hub yaitu rare disease untuk penyakit-penyakit langka
harapan kami semua dengan alumni-alumni MARS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, riset-riset ini bisa kita kerjasamakan sehingga benar-benar kita mendapatkan pola data registry daripada penyakit-penyakit langka yang ada di Indonesia. Kemudian untuk area development tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Rano, kemudian Prof. Agus, bagaimana perkembangan ke depan terhadap big data yang ada. Mungkin suatu saat sudah banyak sekali yang kita digantikan oleh robot-robot yang lainnya, yang ini tentunya menjadi sebuah tantangan dan tentunya ini kita jadikan peluang. Kemudian genomik sebagai katalis kolaborasi multisektor, ini juga kita sudah kembangkan bersama. Sarjito dipilih sebagai salah satu hub dari 6 rumah sakit vertikal di dalam pengembangan ini. Kemudian juga penelitian-penelitian kita, kami juga berharap kepada nanti para alumni untuk bisa mengambil salah satu ranting dari pohon penelitian ini untuk benar-benar memperkaya hasil-hasil riset daripada NKRI tercinta ini. Kemudian ini kami juga mendapat amanah untuk pengembangan pilar ketahanan kesehatan nasional untuk pengembangan bisnis dengan UPF Tawangmangu ini untuk pelayanan kesehatan tradisional sebagai salah satu pilar ketahanan kesehatan. Kemudian ini dalam transformasi digital, pengembangan robotik telesurgery, ini Sarjito bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mendapatkan amanah pengembangan robotik telesurgery. Bagi teman-teman sejawat yang ingin belajar bersama bagaimana pemanfaatan daripada robotik telesurgery ini bisa kita bersama-sama di diklatnya RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Kami mempunyai layanan unggulan kanker terpadu, jantung terpadu, otak dan vaskuler terpadu, dan juga health tourism yang kami kembangkan bersama. Untuk pengembangan layanan, di sini transplantasi organ, untuk transplantasi ginjal, ini sudah 117 pasien yang alhamdulillah ini berhasil. Kemudian untuk transplantasi 2024 ini kita mengembangkan untuk transplantasi kornea. Kemudian ini bagaimana pengembangan diklat, karena bagaimanapun untuk menuju world class hospital ini tentunya kita juga harus mengikuti top 10 world best hospital. Jadi kami ini sekarang bergabung dengan tim daripada The World Best Hospital ini untuk melihat posisi Sarjito itu di mana, apa kelemahan-kelemahan yang ada dan apa kekuatan yang ada, sehingga kita benar-benar siap untuk menjadi top 10 di internasional. Kemudian ini salah satu, alhamdulillah, keberhasilan tentunya SDM Sarjito, di mana tim sistem informasi rumah sakit RSUP Dr. Sarjito luar biasa, sehingga kami membangun bersama. Tetapi tentunya di dalam membangun ini tidak cukup waktu 1 tahun dengan 2 tahun. Dan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta merupakan kekuatan di dalam menuju satu sehat di Kementerian Kesehatan. Jadi ini mendapatkan Most Integrated Hospital peringkat 1 untuk rumah sakit vertikal. Kemudian ini alhamdulillah Hirobel Alamin 2023. Ini memang satu anugerah yang luar biasa atas kinerja seluruh sivitas hospitalia, tentunya juga para mitra kami, di mana RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta terpilih sebagai best transformasi hospital untuk rumah sakit vertikal. Inilah beberapa hal dan juga sebagai maturitas BLU terbaik dan tertinggi untuk Indonesia, dan juga kami itu pelaksana pelayanan klinis peringkat 1 untuk rumah sakit vertikal. Ini tentunya diraih tidak mungkin oleh hanya seorang direktur utama tanpa ada kinerja dari seluruh sivitas hospitalia dan mitra kami. Kemudian ini masuk pada perubahan pola pelayanan di rumah sakit dengan memanfaatkan teknologi informasi kesehatan, di mana kita mengetahui wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini seperti apa. Di saat kita terlengah saja beberapa menit ke depan, perubahan itu sudah terjadi di lingkungan kita sendiri. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana saat ini, jangan-jangan ke depan ini, perawat pun sudah bisa dilakukan oleh robotik-robotik yang ada. Jadi inilah ketantangan kita bagaimana nanti revolusi industri yang sekarang sudah 5.0 untuk pelayanan kesehatan kita. Kemudian untuk smart hospital, telemedicine hospital at home ini juga sudah ada angka-angkanya. Bagaimana nanti rumah sakit besar, bangunan-bangunan megah, itu bisa jadi seperti saat ini mungkin beberapa mall, restoran, dan lain sebagainya.
orang sudah nyaman nantinya berada di rumah dan mendapatkan pelayanan-pelayanan hospital di rumahnya sendiri. Kecuali mungkin untuk tindakan-tindakan harus kamar operasi atau juga intensive care. Kemudian artificial intelligence di bidang kesehatan, ini mau tidak mau kita sudah harus menuju ke sana, bagaimana kita memanfaatkan hal tersebut. Kemudian peran Kementerian Kesehatan dalam mendukung manajemen rumah sakit di era industri 4.0 dan society 5.0 tadi, Dr. Rano dan Prof. Agus juga sudah menyampaikan banyak. Di dalam pilar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, jadi ada pilar ke-6, yaitu transformasi teknologi kesehatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Rumah sakit kita merupakan organisasi yang luar biasa, berbeda dengan industri-industri lainnya. Padat profesi, padat karya, padat modal, padat risiko, dan padat masalah. Inilah yang harus kita satukan dalam satu kesatuan di dalam digitalisasi saat ini. Kemudian ini beberapa regulasi yang sudah ada dan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan. Transformasi digital RSUP Dr. Sarjito, ini Bapak Ibu teman-teman sejawat Smart Hospital, ini kami bangun secara mandiri karena kami sudah lelah dengan beberapa vendor yang hanya mendapatkan satu keuntungan dari apa yang ada. Apalagi rumah sakit Sarjito sebesar ini tidak mungkin setiap butuh satu aplikasi, satu fitur itu akan mengeluarkan uang dan itu juga butuh waktu yang cukup lama. Sedangkan kita tahu masing-masing KSM, di mana KSM kami ada 28 dengan 33 prodi yang ada, ini membutuhkan jenis dan macam daripada e-medical record yang ada di dalam sistem. Inilah arsitektur sistem informasi rumah sakit yang selalu dilakukan evaluasi, monitoring, penambahan, perbaikan di dalam data-data komponen-komponen yang ada. Kemudian transformasi layanan pelanggan, ini yang harus pertama sekali kita tata. Di saat internal kita sudah siap untuk itu, tentunya untuk masyarakat juga harus kita siapkan, yaitu kami punya aplikasi mudah yang banyak manfaat, Klik Sarjito. Jadi Klik Sarjito aja ini kami berharap 24 jam Sarjito ada di genggaman masyarakat. Kemudian kami juga menambah dengan kontak center 24 jam agar benar-benar masyarakat mendapatkan manfaat dari kehadiran RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Ini Klik Sarjito aja, ini semuanya ada di menu tersebut. Mulai dari pendaftaran online yang sudah terbridging juga dengan layanan JKN-nya, hasil laboratorium, hasil radiologi, semuanya ada di sini. Dan termasuk resume medis dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan dari pasien itu bisa dengan Klik Sarjito aja. Kemudian ini customer channel kami juga yang sudah tergabung semuanya di dalam Klik Sarjito saja. Ini Smart Hospital yang kami bangun bersama-sama dan tentunya yang sangat-sangat dibutuhkan adalah kedisiplinan, kemudian kepatuhan dari seluruh sivitas hospitalia memanfaatkan ini, kemudian tentunya kita lakukan edukasi informasi kepada masyarakat atau stakeholder kita. Kemudian prinsip pelayanan ini kita bangun di saat COVID yang alhamdulillah karena kami mempunyai rumah sakit jejaring bukan hanya daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga ada di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kami juga sering melaksanakan untuk telemedicine ini di dalam rangka telekonsultasi karena rumah sakit tersebut ada di bawah pengampuan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Kemudian ini istilah kami TEKON, ya telekomunikasi, telekonsultasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun ini secara BPJS tentunya belum terbayar secara utuh. Kemudian ini sistem rujukan terintegrasi. Di saat para rumah sakit yang ingin merujuk ke Sarjito, kalau itu tidak masuk di dalam sistem rujukan terintegrasi, itu pasti akan tertolak. Ini salah satu bagaimana kami itu untuk memberdayakan sistem rujukan terintegrasi ini agar kedatangan pasien ke IGD Sarjito ini benar-benar Sarjito sudah siap menerima kehadiran daripada pasien tersebut. Kemudian integrasi data rekam medis untuk satu sehat ini selalu berproses khususnya untuk rumah sakit vertikal.
95% rumah sakit vertikal sudah tergabung di dalam satu sehat. Kemudian ini penyelenggaraan rekam medis tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Rano dan Prof. Agus, kami tidak mengulang lagi, termasuk manfaatnya. Inilah sebelum era digital, bisa dibayangkan Sarjito itu per hari, itu kunjungan rawat jalannya di angka 2.500 sampai dengan 3.000. Kalau ini kita tidak tata, itu akan terjadi yang sebelah kiri, di mana antrian sandal, antrian helm, antrian semuanya itu ada di rawat jalan kami. Alhamdulillah ini semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Kemudian saat ini muncul permasalahan di mana rekam medis yang tadinya itu sibuk dengan filing, sibuk dengan pengantaran dan lain sebagainya, saat ini menjadi kekuatan kami untuk memperbaiki maturitas klaim kami, di mana mereka menjadi para koder-koder untuk melakukan coding di ruangan-ruangan tersebut. Inilah yang terjadi saat ini, sudah tidak ada lagi rekam medis yang menumpuk, tetapi sudah berganti dengan ruang server yang betul kata tadi itu memang harus ada pemeliharaan dan juga server ini bukan hanya di Sarjito saja, tetapi kami punya 3 tempat penyimpanan dan salah satunya juga ada di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan yang satunya ada di Kementerian Kesehatan. Ini kita bagaimana untuk benar-benar server ini aman. Kemudian inilah kegiatan-kegiatan yang ada di rawat jalan kami yang alhamdulillah ini semuanya terselesaikan dengan baik. Kemudian bagaimana kita untuk pengembangan tahap persiapan. Tahap pengembangan rekam medik elektronik ini tentunya melibatkan semua para profesi pemberi asuhan. Disinilah peran para manajemen di rumah sakit, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada para PPA khususnya teman-teman sejawat tujuan kita, target kita, output, outcome, benefit, impact yang harus kita selalu sampaikan. Karena untuk merubahkan perilaku ini tidak mudah. Apalagi kami sebagai rumah sakit pendidikan yang tentunya peran peserta didik sangat-sangat besar. Kemudian ini timeline implementasi yang kita lakukan, ini tentunya bertahap. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang membangun sistem rekam medik elektronik atau memang sudah membangun, tidak bisa kita sistem kebut semalam. Tetapi ini perlu waktu yang harus kita laksanakan bertahap, sabar, tetapi juga jelas tujuannya. Dan insya Allah nanti itu akan memudahkan kita. Dan inilah tahapan-tahapan ini sampai dengan kita ke BPJS, bagaimana e-prescribing kita, e-klaim kita, yang menjadikan maturitas klaim di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta termasuk maturitas klaim terbaik untuk rumah sakit vertikal di Indonesia. Dan alhamdulillah dengan maturitas klaim yang terbaik, 90% layanan yang ada di Sarjito adalah layanan pasien JKN. Namun kami bisa menerima pendapatan di 2023 dengan penataan yang lebih baik di angka 1,3 triliun. Inilah beberapa tahapan implementasi kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Kebijakan implementasi tadi seperti yang disampaikan Prof. Agus juga, itu tentunya ada regulasi-regulasi yang harus kita buat dan kita tidak boleh langgar itu regulasi tersebut dan harus kita update bersama. Hak akses, lokasi akses, waktu akses, kemudian semua ini harus kita libatkan para PPA. Kadang-kadang di saat kita melibatkan satu hal yang baru, ini tentu ramenya dulu. Jadi jangan dianggap kita mulus-mulus saja. Itu ramenya dulu. Makanya grup-grup itu biasanya itu sudah rame duluan. Tidak masalah. Itu berarti hidupnya satu organisasi. Kemudian baru nanti kita sampaikan, kita sosialisasikan, dan kita dampingi per KSM dan per unit kerja agar ini benar-benar terimplementasikan. Inilah selalu yang kami lakukan. Kalau ada masalah uji coba, kita lakukan lagi pendekatan by KSM, by unit kerja. Kemudian implementasi, oh ternyata di dalam implementasi itu ada hal yang harus kita perbaiki, segera kita lakukan perbaikan. Inilah perbedaan di saat kita terikat dengan vendor dan di saat kita bangun sendiri kapanpun
bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Dan untuk peserta didik yang selalu setiap 6 bulan itu terjadi pergantian, jadi mereka punya 1 bulan untuk masa orientasi dan salah satunya kita sampaikan, kita lakukan TOT terhadap para peserta didik kita agar di saat mereka nanti sudah diberikan mandat untuk diberikan akun sebagai peserta didik ini, insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Ini beberapa evaluasi yang selalu kita lakukan bersama. Dashboard Monef e-medical record kita. Jadi kami itu mulai dari front office sampai back office ini sudah tertata. Jadi walaupun BNI dinas luar tidak ada permasalahan terhadap administrasi surat menyurat, termasuk juga di dalam keuangan, karena dimanapun kita berada, kita sudah bisa terakses di dalam dashboard simetris RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Ini realisasi biaya cetak yang tadinya masih miliaran. Alhamdulillah pada tahun 2022-2023 ini sudah bisa di angka 200. Kami jujur sampaikan, belum 100%, karena masih ada beberapa cetakan medis yang harus kami lakukan, khususnya di intensive care, di mana untuk follow up pasien yang mungkin Bapak Ibu sudah paham adanya follow up yang kertas panjang tersebut. Ini baru kami lakukan evaluasi dengan teman-teman yang intensivis, yang anestesi. Ini seperti apa? Di saat kita elektronikkan, ini akan seperti apa? Karena bukan berarti medical record elektronik itu mengcopy paste yang manual untuk masuk ke dalamnya. Ini yang kami sedang lakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Termasuk juga beberapa inform consent. Kalau general consent semuanya sudah dengan fingerprint, sedangkan untuk inform consent ini kami masih mencari yang tepat untuk pasien dan legal secara aspek hukum. Kemudian ini juga kami juga paperless untuk radiologi yang tadi saat itu PEX dan lain sebagainya. Ini kami mendapatkan efisiensi 2 miliar per tahun di dalam evaluasi efisiensi biaya di radiologi ini, dan ini kami bangun sendiri. Kemudian belanja film yang semakin tahun ini semakin berkurang dan semakin efisiensi. Kemudian fitur-fitur yang ada, ini beberapa menu di rawat jalan, di instalasi gawat darurat, dan di rawat inap, ini kita lakukan. Dan alhamdulillah semua menu yang ada dan assign yang ada di dalam e-medical record ini kami sudah dilakukan sebuah sertifikasi dari Badan Cyber Sandi Negara, BSSN, jadi termasuk assign dan lain sebagainya. Dan ini setiap tahun itu harus dilakukan akreditasi. Dan juga kami sudah masuk di dalam DMI, Digital Maturity Index, di mana rata-rata itu dari komponen 1 sampai 8, itu harus nilainya 5. Kami berada masih di angka 4,24. Jadi kami selalu melakukan evaluasi terhadap maturity indeks daripada digital yang ada di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Integrasi yang ada dilakukan dengan general consent, ini alhamdulillah kita sudah bisa juga lakukan. Kemudian digital sign IMR bersertifikasi ini, yang ini insya Allah sedang kita mintakan untuk hak cipta, sehingga benar-benar apa yang dilakukan oleh para profesional di RSUP Dr. Sarjito ini mendapatkan sebuah hak cipta. Kemudian ini warning cost claim yang selalu kita sampaikan kepada para DPJP, bukan berarti kita melakukan kejahatan-kejahatan di dalam klaim tersebut, tidak. Tetapi kita ingin mengingatkan, ini dengan tagihan sekian, Anda sudah menghabiskan sekian posnya. Jadi kita tetap pada prinsip-prinsip, tidak ada upcoding, malah kita banyak undercodingnya. Kita juga tidak melakukan fraud, tetapi kita berjalan pada jalur yang ada. Kemudian ini warning penunjang yang berlebihan, kami juga munculkan, ini untuk mengingatkan. Tetapi semuanya pada indikasi medis. Kalau memang itu indikasi medis, silakan dilaksanakan. Tetapi kalau itu hanya sebuah copy paste, tentunya kita harus kasihan dengan beratnya beban Rumah Sakit Sarjito. Karena kami sebagai rumah sakit pendidikan bisa jadi
Ini dilakukan oleh peserta didik yang belum tahu terhadap aturan-aturan yang ada. Inilah pemindahan dokumen eksternal yang juga bisa kita lakukan bersama. Kemudian clinical decision support system yang selalu kita lakukan evaluasi bersama. Kemudian IWS-nya kita untuk penanda-penanda yang lainnya, notifikasi by WA Blast ini. Jadi pasien-pasien kita sudah tahu kapan obat dia dapatkan, kemudian bagaimana surat kontrolnya, reminder DPJP, semuanya ada di dalam genggaman. Bagaimana yang belum mempunyai Android dan lain sebagainya, kami tetap membuka layanan yang istilahnya belum semuanya berbasis digital karena kita tahu rumah sakit kita bukan rumah sakit swasta, rumah sakit kita bukan rumah sakit BUMN, dan yang datang ke RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, gap sosial ekonominya sangat-sangat lebar. Kemudian pengembangan lain dari input e-medical record ini, jadi di IGD kami, itu 2 jam keputusan medis itu sudah harus terselesaikan. Monitoring dashboard ini akan bisa dilihat untuk semuanya. Jadi maksimal 4 jam, walaupun rata-rata sekian pasien yang ada di IGD, tetapi 4 jam itu sudah semuanya terselesaikan. Yang masih sering terlambat itu di saat pasien harus masuk ruang rawat inap, di mana ruang rawat inap belum tersedia, sehingga masih ada di CMU yang untuk dipersiapkan. Inilah maturitas klaim kita dengan target kita di atas 95% dan rata-rata kami di 98 sampai dengan 99%. Ini contoh-contohnya dan bagaimana kami agar maturitas klaim ini benar-benar kami harus di angka 98 dan 99% dan kami sangat sadar 90% pasien kami adalah pasien JKS, tentunya kami harus benar-benar disiplin. Inilah keberhasilan implementasi yang paling utama adalah komitmen pimpinan rumah sakit, termasuk alokasi dana, sarana prasarana yang harus disiapkan, kemudian tim yang solid, kita harus jelas input, proses, output, outcome, benefit, impact-nya ini harus tersosialisasi kepada seluruh sivitas hospitalia dan stakeholder kita. Kemudian software dan aplikasi, hardware dan infrastruktur ini juga menjadi perhatian kita sehingga disitulah anggaran yang harus kita siapkan bersama. Tantangan dan hambatan adalah resistensi pengguna dalam implementasi khususnya dari para PPA, biaya tidak sedikit, entry data tidak lengkap, stabilitas sistem. Tetapi ini harus kita atasi bersama dan kami yakin rumah sakit Bapak Ibu, baik itu sesuai dengan tipenya, ini bisa untuk dilaksanakan bersama selama komitmen itu bisa. Pelayanan kesehatan tidak bisa dilepas dari kemajuan teknologi, inovasi teknologi informasi menjadi faktor penting pendukung layanan di Pasankes, harus cepat beradaptasi dengan perubahan. Bila diam maka akan musnah. Tantangan terbesar adalah pada sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.